Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita semua. Kita kembali lagi bertemu seminggu lamanya, dan kita akan memulai dengan ibadah kita, ibadah minggu live streaming di tanggal 28 Juni 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mempersiapkan hati kita, kita mempersembahkan hidup kita hanya pada Tuhan, karena Tuhan Yesus terlalu dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami menanggalkan setiap kesibukan kami. Kami mau masuk di dalam ibadah kami Tuhan. Terlebih Tuhan, urapi kehidupan kami sehingga kami layak di dalam ibadah ini. Tuhan, ampunilah salah dan dosa, pelanggaran, kelemahan, kekurangan kami yang setiap saat kami melakukan melawan kehendak Tuhan. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami sering berbuat dosa yang melawan kehendak Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu terhadap kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami mendapatkan bagian yang menjadi kesempatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Engkau urapi kami semua yang hadir di tempat ini. Bahkan setiap sidang jemaat GBI Mawar Saron yang sedang menyaksikan ibadah ini, kami percaya di rumah mereka diurapi oleh Tuhan. Kami percaya mereka dalam lawatan Tuhan, bahkan kami semua dalam urapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ketika kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami, ketika kami mau masuk di dalam ibadah, ada kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam, selalu menggunakan caranya untuk mengalihkan konsentrasi pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami di tempat ini, bahkan semua yang di rumah kami bersatu hati. Kami menengking, kami menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Kami percaya urapan Allah ada dalam kehidupan kami di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga berakhir Engkau berkati urapi kami semua. Bahkan kami setiap pemain musik, well singer, bahkan kami semua yang hadir, dan kami akan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai dengan ibadah kami. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin.
dan malam. Terima kasih Tuhan karena keperkasaan-Mu Tuhan. Kami ada dan kami boleh berdiri di tempat ini. Karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan, kami menikmati segala yang terbaik daripada-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, dalam peribadatan kami sebagai live streaming yang ada Tuhan, biarlah kami juga dapat menyampaikan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Di pagi ini kami tetap bersuka cita karena kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan kami membawa pergumulan ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati bangsa-bangsa, memberkati setiap orang yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dalam setiap bangsa, semua yang boleh merasakan akan kasih dan jamahan-Mu Tuhan, memberkati setiap bangsa-bangsa, karena kami percaya di saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati setiap kepala-kepala negara yang mengambil keputusan dalam setiap penanganan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami percaya Tuhan Engkau punya waktu yang terindah bagi kami, dan biarlah kami dapat semakin peka untuk menilai zaman yang ada Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya ada di dalam rancangan-Mu Tuhan, ada di dalam kedaulatan-Mu ya Bapa. Memberkati semua apapun yang terjadi, karena kami percaya Tuhan Engkau punya maksud yang terindah dalam setiap pribadi, setiap orang, setiap bangsa yang ada Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati bangsa ini, bangsa yang Kau pilih, bangsa yang Kau tempatkan sebagai bangsa yang besar Tuhan. Memberkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, jajaran kabinetnya yang ada Tuhan. Memberkati sehingga dalam menjalankan roda kepemerintahan mereka dengan seia, sekata, sehati, sepikir untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Memberkati pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang ada, mereka dapat menyalurkan semua aspirasi yang ada, mereka dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan memberkati setiap daerah-daerah yang terdampak dari COVID-19. Tuhan memberkati setiap kepala-kepala daerah yang mengambil keputusan dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang ada, terlebih untuk gugus tugas yang ada. Tuhan memberkati sehingga semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, terlebih dengan jujur dan adil Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau ada beberapa daerah yang terdampak daripada bencana alam, beberapa daerah yang terdampak daripada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati setiap kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada di sana Tuhan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan Engkau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami semakin peka untuk melihat bahwa Engkau semakin sungguh tidak lama lagi Tuhan Engkau datang ke dalam dunia ini dengan tanda-tanda yang ada, dengan segala apapun yang terjadi Tuhan. Kami semakin peka Tuhan untuk menilai bahwa Engkau sungguh sudah tidak lama lagi datang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat dan luar biasa. Maka di pagi ini Tuhan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun itu akan terjadi dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyingkirkan anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka dapat terselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati tanah Papua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemimpin kami, gubernur, wakil gubernur yang ada Tuhan memberkati, sehingga apapun yang mereka putuskan Tuhan, apapun yang mereka ambil dalam setiap tindakan-tindakan yang ada Tuhan, Engkau turut campur tangan dan Engkau bekerja bersama-sama Tuhan, sehingga apapun yang mereka laksanakan Tuhan kami percaya yang terbaik yang boleh dinyatakan. Memberkati tanah Mimika kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati tanah ini Tuhan, Tuhan memberkati pemimpin kami, Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam kepemerintahan di tanah ini, sehingga Engkau selalu nama-Mu ditinggikan di tempat ini, nama-Mu ditinggikan dan dimasyurkan di tanah ini, boleh menjadi tanah yang kota yang termasyur, kota yang termulia, kota yang terindah Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang boleh Engkau tempatkan di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi Engkau tempatkan supaya menjadi saluran berkat bagi tanah ini, supaya menjadi saluran berkat bagi orang-orang di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami percaya Tuhan kediaman kami yang kekal sudah Engkau persiapkan di sorga yang baka. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap suku-suku yang ada di tempat ini, ketujuh suku sebagai bagian daripada tanah ini. Tuhan memberkati, Engkau jauhkan segala roh-roh peperangan, Engkau jauhkan daripada segala roh-roh yang menghancurkan Tuhan. Tuhan menjauhkan segala roh-roh yang mengikat mereka, sehingga mereka tidak dapat bersekutu dengan Engkau, sehingga mereka tidak dapat bersama-sama dalam segala keindahan
keindahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati setiap suku bangsa yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga dapat bersatu hati, mengikat tali cinta yang ada Tuhan, sehingga tempat ini, kota Mimika boleh menjadi zona damai, boleh menjadi daerah yang benar-benar menikmati sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati setiap anak-anak-Mu yang Engkau tempatkan dalam pelayanan-pelayanan yang ada dari pusat, dari daerah-daerah sampai pelosok daerah. Biarlah nama-Mu diberitakan, nama Injil kebenaran-Mu dapat dinyatakan, dapat diberitakan di mana-mana Tuhan, di semua daerah sampai pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati pemberitaan Injil yang ada. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang Engkau pakai dan utus Tuhan. Engkau mencukupkan apa yang menjadi bagian mereka, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, sehingga mereka terpelihara dalam Engkau dan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau, semakin banyak orang yang dapat menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan, semakin banyak orang yang dapat datang kepadamu ya Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati setiap kami di dalam pelayanan-pelayanan kami, memberkati setiap anak-anak-Mu yang Kau tempatkan sebagai Bani Lewi-Mu, memberkati setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan, sehingga kami percaya pelayanan untuk Engkau Tuhan adalah benar-benar sukacita yang besar bagi kami, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk melayani Engkau dan bukan menjadi sebuah beban. Terima kasih Bapa di sorga. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati, untuk segala sesuatu yang boleh kami lihat dengan mata jasmani kami Tuhan, karena Engkau baik dan melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar Tuhan. Biarlah kami tetap selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami akan buat saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan GBI Mawar Saron, yang terdampak daripada sakit penyakit yang ada Tuhan, yang mungkin sedang dalam isolasi, yang ada sedang ada di dalam pengasingan, yang atau mungkin ada di tempat-tempat di rumah sakit atau di rumah masing-masing dalam sakit yang mereka derita Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau jamah dengan tangan pengasihan-Mu, dan segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus, diangkat disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya, kuasa-Mu yang mengangkat segala sakit penyakit dan beban kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang dapat melakukan segala sesuatu di luar pikiran kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga, setiap anak-anak-Mu yang boleh bersuka cita di dalam minggu yang berjalan, dalam bulan yang berjalan, Tuhan memberkati dalam ketambahan usia mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan bertambah-tambahkan sukacita dalam kehidupan mereka, karena Engkau Allah yang hidup yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih Bapa di sorga, kalau ada yang sudah kembali ke rumah masing-masing Tuhan dalam pengasingan yang sudah terjadi, Tuhan kami bersyukur karena semuanya boleh terjadi hanya karena anugerah-Mu, dan kami bersyukur untuk semua yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami juga semakin menikmati hadirat-Mu, dan kami semakin bersyukur dan menghargai setiap kesehatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati pelayanan daripada GBI di seluruh dunia yang ada Tuhan, memberkati pelayanan-pelayanan hamba-Mu dimanapun mereka berada, memberkati pemimpin kami sebagai pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notor Harjo. Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang ada, sehingga hamba-Mu tetap dipakai dengan luar biasa untuk mewartakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Memberkati pemimpin kami di tempat ini, memberkati pelayanan-pelayanan yang ada, Ibu Pendeta Betty Elizabeth Mukuan sebagai gembala sidang di tempat ini di gereja GBI Mawar Saron. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati setiap apapun yang menjadi bagian dalam tanggung jawabnya. Kami percaya Tuhan, yang terbaik Engkau sediakan bagi hamba-Mu. Engkau tetap pegang tangan kanannya dengan penuh kuasa, sehingga apapun yang menjadi pelayanannya di rumah atau di tempat dimanapun dia berada Tuhan, pembelaan Allah nyata bagi kehidupan hamba-Mu, dan Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu, memberkati anak cucu yang ada. Tuhan kami percaya penyertaan Allah selalu nyata dalam kehidupan mereka, memberkati sepeninggal yang ada dalam rumah tangga Ibu Gembala kami. Tuhan kami percaya yang terbaik Engkau siapkan, yang terbaik Engkau cukupkan Tuhan, sehingga kami percaya pembelian Allah nyata dan selalu luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, setiap hamba-hamba-Mu sebagai pelayanan di tempat ini, para diaken, para pengerja yang ada, Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin biro yang ada. Tuhan
memberkati, menyertai, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar adanya, karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang selalu memegang tangan kami, yang selalu menuntun kehidupan kami untuk dapat melakukan yang terbaik bagi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Memberkati Tuhan untuk perencanaan pembangunan gedung gereja baru kami di Kompleks Lanal. Tuhan memberkati sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Donatur yang baik Engkau nyatakan bagi kami. Setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan dalam pembangunan ini Tuhan, kami tetap bersuka cita untuk terus dapat melakukan yang terbaik untuk pembangunan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga waktu yang tepat dapat kami gunakan gedung yang baru Tuhan untuk dapat dipergunakan bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk perencanaan ke depan. Kami akan beribadah secara bersama-sama di tempat ini, walaupun kami harus tetap terus di dalam mengikuti protokol yang ada. Tuhan, biarlah kami dapat melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Terlebih kami tetap dapat terus mempertahankan iman kami, dapat kami terus untuk menyatakan kemuliaan-Mu dan meninggikan nama-Mu dalam setiap peribadatan yang ada, sehingga program kerja yang ada Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai, dan Tuhan kami percaya yang terbaik Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau dahsyat, hebat dan luar biasa. Engkau Allah yang hidup dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang di tempat ini juga yang di rumah, mari sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, kita masih tetap diberkati oleh Tuhan. Saya ajak kita menari buat Tuhan karena Tuhan Yesus dahsyat. Bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Di dalamku bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Kita katakan bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Puji Allah. Kita masih diberkati oleh Tuhan. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Mari kita melompat-lompat buat Tuhan karena Tuhan Yesus dahsyat. Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Katakan api, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, api,
api, api, api, api Kristus sudah menyala. Katakan api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Mari kita katakan api Kristus menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Sekali lagi kita katakan api sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya bahwa firman Allah lah yang menjadi guidance kami, saya dan saudara. Karena firman Allah lah yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dahsyat. Kita mempersiapkan diri kita. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Katakan waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah
Pujian, syukur, hormat bagimu. Kau Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Gunung batu pertolongan kami. Haleluya. Glory haleluya. Hosana bagimu, kemuliaan bagimu. Kami sungguh berserah kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Pembela kami, kota benteng kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala keadilan-Mu. Untuk segala kasih setia-Mu. Untuk segala pertolongan-Mu yang sempurna bagi kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalaskan segala kebaikan dan kesetiaan-Mu. Kami hanya mau berkata, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni kami. Suci kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami semakin kecil, Engkau semakin berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa saat ini. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya Engkau mengerti keterbatasan kami. Engkau mengerti segala kekurangan dan kelebihan kami. Itulah sebabnya mari Bapa, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus berkuasa atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Roh Kudus berkuasa atas segala kelebihan kami. Sehingga saat ini bukan kami yang kelihatan. Tetapi Engkau saja yang dimuliakan lewat pemberitaan firman ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami usir, tolak, ikat, patah, hancurkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Mari Roh Kudus. Kita berbicara bersama-sama. Semua kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan baik. Inti hidup kita adalah Tuhan baik. Amin. Tidak ada yang lebih dari itu. Semuanya karena Tuhan baik. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan ini. Tanpa memandang segala kekurangan, kelebihan kami. Tanpa memandang, kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya, jika Tuhan berada di pihak kita, siapa lawan kita? Banyak kelihatan, tetapi pada dasarnya kita keluar sebagai pemenang. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang datang di tengah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terdapat di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perikopnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Yang kita dari tempat ini mungkin mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah mari kita menyimak. Kalau kita bisa berdiri yang di rumah boleh mari kita berdiri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kita akan baca bersama-sama perumpamaan tentang seorang penabur. 1, 2, 3. Pada hari itu
keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada pagi menjelang siang ini, saya berikan judul Memiliki Hati yang Berkenan. Memiliki hati yang berkenan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini bahwa di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan menjadi orang-orang yang diberikan talenta, bisa mendengar, bisa melihat. Ini bukan talenta ya, semua ini ya. Jadi itu ada panca indera ya yang Tuhan berikan kepada kita, ada bisa mendengar, bisa melihat, bisa meraba, bisa mencium ya. Dan sebagainya pokoknya panca itu artinya 5. Ada hal yang Tuhan berikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Tuhan mau memakai kita lebih, maka diberikanlah indera ke-6 dalam kehidupan kita untuk bisa peka. Nah, indera ke-6 inilah yang akan mengaktifkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ada yang bisa bernubuat ya. Ada yang bisa mengalami penglihatan, ada yang berbahasa roh, ada yang dan sebagainya, itu adalah karunia. Nah, di sini di ayat yang ke-9 dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Di dalam kehidupan kita, jika kita memasang pendengaran dengan baik, kita lihat di dalam cerita tentang penaburan benih ini, ya. Di ayat yang ke-4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Firman, ya, berbicara tentang benih itu adalah firman. Kita sudah tahu pastinya, ya, firman yang ditaburkan. Ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan. Kalau berbicara tentang pinggir jalan adalah sesuatu yang tidak pernah dilewati. Kita hanya lewat di situ pada saat ada halangan di jalan itu. Artinya bahwa ada penaburan, ada firman yang datang, tetapi tidak ada perhatian yang betul-betul kepada firman itu. Sehingga tidak ada pengertian yang nyata. Tidak ada pengertian yang nyata. Tidak ada yang pengertian yang bisa kita petik dari benih itu. Sehingga kita tidak bisa berbuah. Jangankan berbuah, tidak bisa tumbuh. Kenapa? Karena kita tidak
tidak mengerti, tidak ada pemahaman yang mendalam tentang benih, tidak ada pengertian yang mendalam tentang firman yang ditaburkan. Kenapa? Karena akan kalah oleh kabar-kabar burung. Ini dikatakan kan akan dimakan oleh burung. Jadi artinya jika kita lebih mempercayai kabar burung atau kabar-kabar yang tidak jelas dibandingkan dengan firman itu sendiri, maka disitulah letaknya kita. Bahwa firman yang kita dengar tidak mengambil pengertian dalam hidup kita, maka kalah oleh hal-hal yang dari luar. Seperti itu. Kita mau bahwa untuk menjadi buah, untuk memiliki hati yang berkenan, firman itu harus merema dalam hidup kita. Firman itu memiliki makna di dalam hidup kita seperti pujian tadi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, artinya penunjuk jalan. Tetapi kalau kita tidak mengerti akan kebenaran firman itu, kalau kita tidak memahami oleh kebenaran firman itu, kita akan disesatkan sehingga kita tidak melalui jalan. Akhirnya kita ke pinggir jalan, malah akan melenceng dari jalan yang sebenarnya. Jadi di situ di dalam Matius 13 ayat 16 sampai 19 di situ dinyatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ini yang saya katakan tadi. Tidak ada pengertian, maka kita akan gampang terpengaruh. Ya. Orang mau bilang apa, awan-awan yang diedit, ya kan? Masuk di dalam Facebook kita mulai amin, amin, amin. Ya, saya tidak melarang untuk amin, amin, amin. Tetapi yang paling perlu diaminkan adalah firman itu sendiri. Ya. Firman itu sendiri. Yang berikut. Di dalam ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Mulai dari ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kenapa hati kita tidak terbentuk menjadi tanah yang subur untuk tempat pertumbuhan daripada benih itu? Karena pada dasarnya kita tidak berakar. Saya ingat pernah Ibu Gembala sudah menjelaskan tentang berakar di tempat ini ya. Kalau kita mengingat berakar itu dia akan menancapkan ujungnya ke bawah ya, untuk mencari makanan. Nah, kalau di dalam kamus besar ya, saya baca dikatakan berakar itu artinya semakin mendalam. Menancap semakin mendalam. Saya tadi waktu merenungkan firman ini, saya minta pengertian apa sih artinya berakar itu ya Tuhan. Saya diingatkan pengertian seperti ini Bapak Ibu Saudara. Berakar itu adalah permulaan pertumbuhan. Jadi kalau kita mau melihat bahwa tumbuhan itu mulai bertumbuh, kita lihat bahwa dia sudah mulai berakar karena akar itu yang akan mencari makanan untuk disalurkan ke dalam setiap bagian dari tumbuhan itu. Artinya untuk menjadikan hati kita berkenan kepada Tuhan,
Pertobatan sungguh-sungguh dilalui dengan hal yang mendalam, hidup mendalam di dalam Tuhan. Pengertian yang benar, mengenal dengan benar, dan memahami dengan benar siapa Tuhan kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Maka mari kita betul-betul memahami firman itu. Dan jika memahami firman itu, mari kita selalu hidup di dalam cinta mula-mula yang merupakan akar dari pertumbuhan iman kita. Cinta mula-mula itu adalah akar. Pertumbuhan mula-mula itu adalah akar. Jadi kalau kita tidak berakar, maka cinta mula-mula itu hanya kelihatan awal-awal, tetapi lambat laun cinta mula-mula itu akan hilang. Mungkin akan kelihatan di saya, di orang-orang sekitar kita. Makanya biasa dia bilang, kita lihat dulu. Apakah itu karena baru bertobat, maka dia kelihatan sungguh-sungguh, nanti kita lihat. Apakah pada saat ada masalah, apakah pada saat ada tantangan, apakah ada pada saat mulai mengalami kemajuan, apakah dia akan betul-betul akan mengakar. Seperti itu. Makanya memang di batu itu ada tanah sedikit, terlihat ada pertumbuhan tetapi hanya di depan. Hanya di permukaan ada pertumbuhan tetapi tidak ada akar. Ini penting dalam hidup kita supaya ada akar. Mari tetap melekat kepada yang menabur benih. Yang menabur benih. Kenapa? Kita lihat kalau tumbuhan itu lama tidak diperhatikan oleh yang menanam, ya, tumbuhan itu akan dimakan oleh belalang, dimakan oleh hama, dimakan tidak diperhatikan. Maka pertumbuhan yang cuma kelihatan di depan itu apabila habis ya habis. Tetapi jika pertumbuhan itu disertai dengan akar yang tidak kelihatan, biarpun hama apapun yang akan memakannya, si tuannya lihat hamanya itu akan disingkirkan. Hamanya itu akan disingkirkan, maka dia akan tetap tumbuh berbuah. Dia akan tetap tumbuh berbuah. Saat ini kita mungkin menghadapi banyak batu-batu, banyak duri-duri. Tidak bisa dipungkiri. Semua dunia merasakannya. Teristimewa GBI Mawar Saron. Amat terdalam merasakannya. Kita semua merasakannya. Tetapi jangan sampai tanah kita hanya tipis. Tanah hati kita tipis. Kalau tanah hati tipis tidak berakar. Tetapi kalau akar itu dia akan menembus batu-batu itu, ya. Kalau batu-batu dia semakin kuat akar itu dia akan melubangi batu itu untuk sampai ke mata air. Untuk sampai ke mata air. Saya tidak terlalu fasih untuk menjelaskan Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kita percaya Roh Kudus yang akan membuka pengertian kita. Membuka pengertian kita. Akar itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya pada saat kita baru diberkati. Pada saat kita baru dipulihkan, pada saat kita baru baru dijamah. Tetapi akar itu diharapkan untuk terus menancap, bertancap ke bawah. Yang ada merupakan akar tunggang. Semakin ke dalam semakin kuat. Semakin ke dalam semakin kuat. Maka itulah yang akan membuat pertumbuhan yang baik dalam tanaman, dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak ingin kita hanya kelihatan di muka saja, kelihatan di permukaan saja, ada bahwa kita adalah orang-orang yang rohani. Kita tidak ingin bahwa orang melihat kita orang-orang yang diberkati secara rohani dan jasmani. Tetapi setelah itu kita tidak memperlihatkan buah-buahnya kepada orang-orang di sekitarnya. Maka untuk ada buah harus ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Harus ada perkenanan Tuhan. Kita mau ada perkenanan Tuhan.
Cinta mula-mula itu selalu harus ada dalam hidup kita. Selalu harus ada akar, ada akar, ada akar. Ya. Jangan istilah sekarang, oh kita ini akar, sudah bukan pucuk lagi. Sebenarnya akar itu yang permulaan. Ya toh? Pucuk itu akan muncul jika akar itu kuat. Ya. Jadi jangan, aduh, tung ini akar, setir kelihatan. Tidak perlu kelihatan untuk memberi buah. Akar itu memang tidak kelihatan. Dia hanya tugasnya di bawah. Tetapi setelah dia memperoleh makanan, itu akan dibagikan melalui batang, naik ke daun. Ada kerjasama yang baik toh. Naik ke daun, dimasak di daun dengan bantuan sinar matahari. Setelah itu kemudian dibagi kembali. Nah, seperti itu cara kerja akar. Bagi kembali. Jadi seperti itu. Supaya ada pertumbuhan. Akar itu mencari dan menyerahkan kepada batang dan diserah untuk dilalui melalui batang, diserahkan ke daun untuk dimasak. Ya, seperti itu. Nah. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi jika kita berakar, semakin dalam kita, mau batu-batu ada, mau duri-duri ada. Terus ada melimpah ucapan syukur. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh. Bertambah teguh itu artinya apapun yang terjadi saya tetap maju. Bertambah kokoh apapun orang mau bilang. Ya, saya jujur. Anak-anak murid saya, dia bilang begini ke saya. Bu Guru, Ibu Guru punya gereja itu toh. Orang bilang banyak begini-begini. Saya di SMS begitu. Saya screenshot, saya kirim ke suami saya. Ini murid-murid saya kirim seperti ini. Terus mama balas apa? Saya tidak balas. Saya tidak tahu mau bilang apa ke anak kecil, iya kan? Mau bilang apa? Mau jelaskan satu-satu. Susah mau ke anak sekolah, kelas 6 ini. Saya di Messenger. Ibu Guru, kan mereka tahu saya di sini. Ya. Ibu Guru punya gereja begini. Saya tidak balas. Saya cuma apa ini namanya? Itu ada yang jempol itu. Iya. Seperti itu. Artinya bahwa seperti kita ini viral sekali ya. Ya. Viral. Anak kecil, ya. Kok sampai saya di Messenger seperti itu. Tetapi kalau kita tidak berakar, kita akan marah. Saya akan marah ke murid saya. Saya punya hak marah ke dia toh. Kenapa sampai kau bilang begitu? Kau tidak pikir pelajaran kah? Kalau saya tidak kasih lulus kau bagaimana? Saya bilang begitu. Tidak. Tapi tidak. Iya. Kan sekarang kan musim kelulusan. Ya, seperti itu. Kau kan tidak sekolah. Baru kalau saya tidak kasih lulus kau, seandainya begitu. Tapi saya tidak tanggap. Ngapain saya bilang? Itu adalah kabar burung yang tidak perlu tidak akan mempengaruhi pemikiran saya, tidak akan mempengaruhi kehidupan saya. Ya seperti itu. Saya tahu anak-anak berbicara begitu karena orang-orang di sekitarnya mengatakannya. Iya. Tidak mungkin anak-anak mau berbicara kalau orang tuanya tidak bicara, iya kan? Ya, kalau orang tuanya pasti dia bilang begitu. Itu ibu gurumu itu pasti bilang iya pasti begitu. Ibu gurumu itu gereja di situ, itu jangkau dekat-dekat ini begitu, pasti dia akan bilang begitu. Jadi pada saat dia bilang, mau ambil rapor sekalian kelulusan, ibu guru, ya sudah, tidak ada masalah. Terserah mau datang atau tidak, saya cuma siapkan rapor, saya bilang begitu. Loh yang mau pi mendaftar kok, ya seperti itu. Jadi tidak perlu kita mau sakit hati, tidak perlu kecewa.
apalagi mau marah. Saya bilang, kita kalau misalnya kita diperhadapkan dengan berbagai bukti-bukti disertai dengan kekuasaan, ya, kita akan ditempatkan di tempat yang kalah. Tetapi di dalam diam, Tuhan bekerja. Ya, seperti akar, tidak perlu kelihatan, tetapi ada arti. Ada makanan yang diperoleh. Ada makanan yang diperoleh untuk menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah. Di sini hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ada firman dikatakan ada ya rumah dibangun di atas batu dan ada rumah yang dibangun di atas pasir. Kalau rumah dibangun di atas pasir, datang banjir, apalagi sekarang musim hujan toh, itu pasirnya sedikit-sedikit. Pasir itu kalau ditaruh di satu tempat, itu hujan datang, panas datang, lama-lama itu pasir akan habis. Tetapi kalau batu ditaruh di situ, hujan mau panas itu tetap ada di situ. Jadi kita dibangun atas Dia, dibangun di atas batu karang yang teguh. Yesus itu batu karang yang teguh. Kita dibangun di atas Yesus, di atas Kristus. Maka di situ kita tetap teguh. Di situ kita tetap kokoh. Mau banjir apapun datang, banjir bandang pun batu itu tidak akan tergeser. Apalagi kalau batunya besar. Apalagi yang namanya batu karang yang teguh. Ya, dia tidak akan kena abrasi oleh air laut. Dia batu karang yang teguh. Ya, kalau batu karang yang biasa-biasa saja mungkin lama-lama akan kalau ada ini terkikis oleh air laut. Tetapi kalau batu karang yang teguh dia tidak akan terkikis, tidak akan pernah. Ya. Yang berikut Mazmur 25 ayat 9 sampai 11. Mazmur 25 ayat 9 sampai 11. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Lanjut. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat 11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Dalam kehidupan kita untuk memiliki hati yang berkenan, hati yang akan menghasilkan buah, perlu ada kerendahan hati. Kalau kita ada kerendahan hati, mengakui segala kekurangan kita di hadapan Tuhan, mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kita, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari di hadapan Tuhan. Maka di situ mulai dari ayat 9, coba ayat 9, tolong. Kita akan dibimbing oleh tangan Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Artinya bahwa kita taat kepada hukum. Terserah orang-orang mau tidak taat kepada Tuhan, yang penting kitanya taat. Ya seperti itu. Banyak orang di luar mempermainkan hukum. Ya, kita tidak bisa pungkiri. Tetapi jangan kita ikut-ikutan. Ya. Karena apa? Anak-anak Tuhan, jika ikut-ikutan dalam hal ini, maka yang pertama dipermalukan itu anak-anak Tuhan. Orang-orang di luar dibiarkan saja. Iya toh? Terkadang dikasih pembiaran, makanya orang itu tuh korupsi sebanyak sekali, tapi dia kok tetap kelihatan wow di depan. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, kenapa? Karena memang Tuhan tidak izinkan melakukan hal-hal seperti itu. Maka Tuhan yang akan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita akan diajar. Maka kalau tadi tidak ada pengertian, kalau kita ada di dalam kerendahan hati, maka semakin dalam pengertian itu akan kita miliki. Semakin hari, semakin bertambah pengertian itu. Rendah hati, maka kita akan memiliki pengertian demi pengertian. Pengenalan akan Allah semakin dalam hidup kita.
rendah hati. Ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita percaya saja bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berakhir. Kasih setia Tuhan tidak berakhir. Dan kebenaran itu selalu nyata. Pada akhirnya kebenaran itu akan menang. Dan jika kebenaran itu menang dalam kehidupan kita, kita akan melihat peringatan demi peringatan akan terjadi. Kita tinggal menonton saja. Iya, kan ada peringatan demi peringatan. Kita tinggal lihat, oh ini tuh yang Tuhan maksud. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji mau menolong, pasti Tuhan penuhi. Ya, mungkin saya sudah pernah katakan ya, waktu 2 minggu setelah suami saya naik di Tembagapura sakit suami saya di atas, tapi dia tetap pergi kerja seperti itu. Ya. Kemudian saya ada di dalam penyembahan, habis saya penyembahan, tiba-tiba dia katakan, anakku enggak usah takut, saya pasti selesaikan. Ada hikmat yang ada dalam hati. Saya tidak dengar, tapi ada hikmat yang ada dalam hati. Saya pasti selesaikan. Saya katakan terima kasih. Setelah itu, suami saya sembuh. Ya, suami saya sembuh. Saya bilang terima kasih. Bahwa itu yang dimaksud. Saya katakan, masa si Tuhan, jujur, hati saya begini. Secara manusia saya begini toh. Banyak orang sekarang, ya mulai dari naiknya, bukan banyak. Ada beberapa, mulai dari naiknya sampai sudah itu, ya dia sakit sampai meninggal, tidak ketemu dengan keluarga. Jadi kekhawatiran saya waktu sakit seperti itu, ya secara manusia seperti itu. Tapi setelah saya diingatkan, anakku tenang, saya akan selesaikan. Saya bilang, sekarang saya tinggal berserah. Pernah saya bilang begini, kenapa banyak yang muda-muda sudah turun Pak? Kenapa kok yang tua kok enggak dikasih turun? Saya bilang, iya. Kok yang tua kok enggak dikasih turun? Kenapa yang muda? Suami saya jawab begini, enggak tahu kenapa kok yang muda duluan cuti, kok kita yang tua-tua enggak ada jadwal sampai sekarang. Kenapa? Saya bilang gitu. Semua keran rusak, saringan air rusak, semuanya saya bingung apa semua. Rahmat juga bingung. Saya tinggal, ada juga laki-laki di sini, tapi bingung juga sama dengan kita. Ya, jadi ya mau bagaimana? Aduh, kapan kan belum ada ini kan? Belum ada. Ya saya. Jadi akhirnya terkadang saya lupa mengucap syukur. Akhirnya saya bersungut, kan begitu. Saya lupa. Akhirnya apa? Saya bilang, oh Tuhan, setiap saat kita diingatkan. Ya sampai saya katakan begini, saya sendiri katakan, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Pencobaan boleh datang, tapi jangan sampai kita jatuh dengan dosa perkataan, ya kan? Ya dosa perkataan ini yang paling banyak pasti kita jatuh dalam dosa perkataan, iya toh paling banyak. Apalagi yang namanya guru, dia bilang, celakalah kamu yang menjadi guru. Iya, karena kan perkataan. Kita marah kepada orang. Iya, banyak perkataan yang keluar. Ya kalau di rumah kan kita paling marah ke anak kita, kata-kata. Tapi ini marah ke anaknya orang, ya kan? Kata-kata. Ya seperti itu. Maka saya ingatkan, iya betul, guru ini dituntut ini perkataan. Bukan guru saja, semua kita. Guru di rumah toh, guru di mana-mana itu dituntut perkataan yang kudus. Perkataan yang kudus. Kolose 2 ayat 8 sampai 9, ini yang terakhir ya. Kolose 2 ayat 8 sampai 9. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Banyak
pemikiran-pemikiran, banyak pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan firman. Ini kita harus hati-hati. Bagaimana caranya? Ya memang harus punya pengertian. Kalau kita tidak ada pengertian yang mendalam dari awal, gampang saja kok kita akan dipengaruhi, ya toh? Iya. Saya bilang seperti itu. Firman itu akan diambil oleh burung, gampang saja. Makanya itu dia katakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat. Ini kau berbicara tentang filsafat, ini orang-orang yang pintar bicara, ya toh? Iya, kita mau lawan dengan apa? Oh, kita tidak bisa apa-apa. Apa kemampuan kita? Tetapi kalau kita punya pengertian, kita akan tahu, orang ini ada maksudnya ini. Ada maksud di balik ini. Seperti itu. Kalau kita ada pengertian. Tapi kalau tidak ada pengertian kita bilang, oh iya, untung kau kasih tahu saya. Kalau tidak, padahal ini mau menjatuhkan. Yang kosong dan palsu. Ada ajaran-ajaran yang palsu. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, banyak orang akan memutar balikan. Ya. Mereka kadang lebih mengerti daripada kita yang berkecimpung di dalamnya hari lepas hari. Ya. Ajaran turun-temurun. Terkadang firman masih kalah dengan, nenek moyang kita mulai kebiasaan-kebiasaan kita. Terkadang firman mengatakan begini, tapi kan kebiasaan-kebiasaan kami tidak begitu. Kami harus melakukan seperti ini, melakukan seperti ini. Ini kebiasaan-kebiasaan turun-temurun. Mari, kalau sesuai dengan firman ya dilanjutkan. Kalau tidak sesuai dengan firman, mari kita belajar untuk memutus mata rantainya. Dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Roh-roh dunia. Terkadang roh-roh dunia ini kita tidak bisa bedakan toh. Roh dunia dengan Roh Kudus. Ya, makanya ini segala sesuatu harus diuji. Segala sesuatu harus diuji. Jangan baru ini sedikit, wih, ibu itu dia top. Kan begitu toh? Ibu itu dia mantap. Betul-betul. Ya. Itu tergantung dari kita ya. Mari kita minta Roh Kudus untuk menilai, menyelidiki segala sesuatu. Ayat yang ke-9. Dan kamu sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi segala sesuatunya hanya di dalam dia. Siapa dia? Itu yang huruf besar? Yesus. Pada saat Yesus sudah diangkat ke sorga, turun penggantinya yaitu Roh Kudus. Maka mari menjadikan Roh Kudus itu guru yang paling agung. Guru yang paling bisa untuk mengajar kita. Maka sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi jangan ragu kalau kita bilang Yesus itu adalah Tuhan. Memang karena di dalam dia berdiam secara jasmania. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi dalam Yesus itu ada kepenuhan kealahan. Kita bisa melihat Tuhan di dalam diri Yesus. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan. Ya Bapak. Jadi dengan demikian kita akan tiba di ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini. Jika itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita tadi, maka ada buah yang akan kita petik dalam kehidupan kita. Ada buah. Jadi kita akan melihat segala sesuatu itu dari buahnya. Akar tadi tidak kelihatan, tetapi buah itu kelihatan. Maka dari situ, kalau orang itu betul-betul ada perubahan dari dulu sampai sekarang, sampai ini, itu berarti orang itu memang berbuah. Tetapi kalau orang itu dulu kok seperti ini sekali. Sekarang kok jadinya seperti itu tidak berbuah itu namanya. Jadi jika itu memang betul-betul berkenan, hidupnya berkenan. Dan ada hasil-hasil. Pastinya jika orang berbuah pasti ada hasil toh. Ada hasil yang kelihatan. Maka disitulah begitu-betul. Memang di dalam dia.
berdiam secara jasmani. Di dalam dia ada Kristus. Ya toh? Kalau di dalam hidup kita ada Kristus, maka buah itu ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita betul-betul pendengaran itu kita pakai untuk memiliki pengertian. Siapa bertelinga? Mari betul-betul kita mau dengan mendengar itu kita memiliki pengertian. Dengan melihat itu kita memiliki pemahaman. Dengan mendengar dan melihat kita memiliki hikmat. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Saya percaya di dalam keterbatasan saya ada Roh Kudus yang akan memeteraikan firman itu di dalam hati kita. Dan kita akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Puji Tuhan. Mari pelayan. Saya rindu kita menyanyikan lagi tuh lagu Tuhan Engkau Ajaib bagiku. Saya percaya sampai saat ini mujizat tetap ada. Amin. Ya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dari awal kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada, mujizat, 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 mujizat masih ada bagiku. Haleluya, glory haleluya. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa mujizat-Mu tetap ada bagi kami. Terima kasih Bapa, ajaib Engkau, sungguh besar Engkau bagi kami. Kami percaya tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kasih setia-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu. Kasih setia-Mu, pertolongan-Mu. Engkau telah menjamah kami dalam kebenaran firman-Mu. Dan di atas keterbatasan hamba Engkau telah bekerja. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus sedang menambah-nambahkan pengertian bagi kami. Bagi yang kami ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni hamba jika ada yang tidak berkenan kepadamu. Dan biarlah hamba semakin kecil, Engkau semakin berkuasa dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, ini kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati hamba-Nya semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di saat siang hari ini. Kita angkat pujian berkata, hormat bagi Allah Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi dan saya serahkan ke hamba-Nya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur
bersyukur dan bersuka cita di dalam Engkau. Kami menghormati Engkau di tempat kudus, di tempat yang maha tinggi. Bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Hari ini dalam ibadah live streaming Tuhan telah memberkati kami. Seberapa banyak para pelayan yang ada di tempat ini dalam bait-Mu yang kudus. Bahkan setiap umat Allah yang dapat mengambil bagian dalam ibadah live streaming. Kami percaya berkat rohani jasmani turun atas setiap umat-Mu. Turun atas setiap kami. Kami percaya juga lewat ibadah live streaming ini. Kami meyakini bahwa kuasa-Mu sempurna menjangkau setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan ada pengharapan yang bersumber dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masalah yang dihadapi ada jalan keluar bersama-Mu karena bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengikut Tuhan dan kepastian kami dapatkan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba firman-Mu diberkati di dalam nama Yesus. Hamba pujian worship leader diberkati, pemain musik, singer dan semua. Seberapa banyak kami yang ada di sini dan yang ada di rumah masing-masing diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji buat nama-Mu Bapa di surga, dan kami bersyukur karena Tuhan tetap menyatakan kasih sayang kesetiaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ketika kami beraktivitas dalam segala sesuatu yang dilakukan akan senantiasa berhasil bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah pada siang hari yang berbahagia ini, dan kami mohon pertolongan Tuhan. Ketika kami dari tempat ini akan pulang, Tuhan sertai semua yang kami pakai dan kami lalui diberkati, dikuduskan. Tiba membawa shalom Allah dalam kehidupan keluarga masing-masing setiap para pelayan di sini, bahkan tinggal bersama keluarga besar GBI Mawar Saron. Seberapa banyak yang mengambil bagian dalam ibadah live streaming ini. Kami tutup ibadah Minggu Raya 28 Juni 2020 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Pertolongan datang dari Allah Bapa di surga. Allah Anak, Allah Roh Kudus tinggal tetap menyertai kehidupan kami sekalian. Berlaku di saat siang hari yang berbahagia ini, keluar masuknya kami dalam aktivitas tugas dan tanggung jawab kami berlaku sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang melantik umat pilihan Allah, dibawa masuk dalam kekekalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dalam perluan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, shalom. Shalom bagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dari tempat ini. Atas nama pemimpin gereja GBI Mawar Saron Timika, Ibu Pendeta Betty Lesumkuan bersama pengerja di tempat ini. Mengucapkan selamat sejahtera buat kita semua yang ada di rumah-rumah. Baik ada di SP yang ada,
di Kuala Kencana, Tembagapura, Porsaid. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahkan yang berada dalam keadaan kondisi lemah karena sakit, baik dari rumah sakit umum daerah Timika, klinik-klinik, maupun tempat di mana diisolasi di asrama atlet, maupun ada di rumah masing-masing yang dalam keadaan sakit, tetap kuat, tetap berakar dalam Kristus Yesus, sehingga pemulihan demi pemulihan terus terjadi dalam kehidupan kita semua yang ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan pengumuman untuk sementara bahwa hari Senin tetap ada diadakan ibadah kul di kul masing-masing lewat Zoom meeting. Kemudian ibadah setiap hari jam 7 malam tetap ada dari hari Senin sampai hari Jumat untuk keluarga demi keluarga masing-masing. Dan hari Sabtu juga ada ibadah friend juga lewat Zoom meeting. Dan hari Minggu sebentar ada ibadah anak sekolah minggu jam 4 sore. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita terus berdoa pribadi, lepas pribadi, supaya kegiatan ibadah kita akan berjalan di gereja ini bersama-sama. Kita terus topang dalam doa, sehingga pada bulan-bulan ke depan ini kita bisa buka lagi bersama-sama ibadah, walaupun itu akan dibagi dua, ya, lewat ibadahnya yang ada, itu tidak sampai malam, karena ibadahnya akan dimulai pada jam 9 sampai jam 11, dan jam 11 sampai jam 1. Itu akan diatur nanti, akan dirembuk, akan dimintingkan lewat majelis yang ada. Puji nama Tuhan, itu saya pengumuman di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.